Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 3411201064. Di sini saya akan menjelaskan finding the user base dari mata kuliah analisis dan kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama ada user class. Orang-orang sering berbicara tentang pengguna untuk sistem perangkat lunak seolah-olah semua pengguna milik monolitik kelompok dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Pada kenyataannya, sebagian besar produk dengan berbagai ukuran menarik bagi keragaman pengguna dengan harapan dan tujuan yang berbeda. Daripada memikirkan pengguna dalam bentuk tunggal, belanjakan terkadang mengidentifikasi beberapa kelas pengguna dan peran serta hak istimewanya untuk produk Anda. Selanjutnya ada classifying user. Bab kali ini menjelaskan banyak jenis pemangku kepentingan yang mungkin dimiliki oleh suatu proyek, seperti yang ditunjukkan pada gambar 61. Kelas pengguna adalah subset dari pengguna produk yang merupakan subset dari pelanggan produk, yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan. Seorang individu dapat menjadi anggota beberapa kelas pengguna. Sebagai contoh, administrator aplikasi terkadang juga dapat berinteraksi dengannya sebagai pengguna biasa. Sebuah produk pengguna mungkin berbeda antara lain dalam hal berikut, dan Anda dapat mengelompokkan pengguna ke dalam jumlah kelas pengguna yang berbeda berdasarkan perbedaan semacam ini. Pertama, keistimewaan akses atau tingkat keamanan mereka seperti pengguna biasa, pengguna tamu, atau administrator. Lalu selanjutnya, tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka. Lalu selanjutnya, fitur yang mereka gunakan. Lalu selanjutnya ada frekuensi mereka menggunakan produk. Lalu pengalaman domain aplikasi dan keahlian sistem komputer mereka. Platform yang akan mereka gunakan seperti PC, desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Bahasa asli mereka. Dan terakhir, apakah mereka akan berinteraksi dengan sistem secara langsung atau tidak langsung. Berikut ini adalah gambar 61. Hierarki stakeholder, customer, user, dan user classes. Lalu selanjutnya ada user persona. Untuk membantu menghidupkan kelas pengguna, Anda mempertimbangkan untuk membuat persona untuk masing-masing kelas. Deskripsi perwakilan anggota kelas pengguna, Cooper 2004 dan Levewell 2011. Persona adalah deskripsi dari orang hipotesis generik yang berfungsi sebagai stand-in untuk sekelompok pengguna yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Anda dapat menggunakan persona untuk membantu Anda memahami persyaratan dan merancang pengalaman pengguna untuk memenuhi kebutuhan komunitas pengguna tertentu dengan sebaik-baiknya. Persona dapat berfungsi sebagai placeholder ketika BA tidak memiliki perwakilan pengguna yang sebenarnya. Alih-alih membuat kemajuan terhenti, BA dapat membayangkan seseorang tampil. Tugas tertentu atau mencoba untuk menilai apa yang akan menjadi preferensi persona. Dengan demikian, menyusun titik awal persyaratan untuk dikonfirmasi ketika pengguna sebenarnya tersedia. Tipe persona untuk pelanggan komersial mencakup karakteristik dan perilaku sosial dan demografis, preferensi, gangguan, dan informasi serupa. Pastikan persona yang Anda buat benar-benar mewakili kelas penggunanya berdasarkan riset pasar, demografi, dan etnografi. Lalu selanjutnya ada connecting with user representative. Setiap jenis proyek sistem informasi perusahaan, aplikasi komersial, sistem tertanam, situs web, perangkat lunak yang dikontrak membutuhkan perwakilan yang sesuai untuk memberikan suara pengguna. Para pengguna ini harus dilibatkan sepanjang siklus hidup pengembangan, tidak hanya dalam fase kebutuhan yang terisolasi di awal proyek. Setiap kelas pengguna membutuhkan seseorang untuk berbicara untuk itu. Cara termudah untuk mendapatkan akses ke pengguna sebenarnya saat Anda mengembangkan aplikasi untuk penerapan di dalam perusahaan sendiri. Jika Anda mengembangkan perangkat lunak komersial,
Anda mungkin melibatkan orang dari situs pengujian beta atau rilis awal Anda untuk memberikan masukan persyaratan jauh lebih awal dalam proses pengembangan. Pertimbangkan untuk menyiapkan grup fokus pengguna produk Anda. Saat ini, pesaing Anda. Alih-alih hanya menebak apa yang diinginkan pengguna Anda, tanyakan beberapa dari mereka. Berikut adalah gambar 62. Beberapa kemungkinan komunikasi antara pengguna dan developer. Lalu yang keempat ada the product champion. Produk terbaik memiliki visi yang jelas tentang sistem baru. Mereka antusias karena mereka melihat bagaimana hal itu akan bermanfaat bagi mereka dan rekan-rekan mereka. Produk unggulan harus menjadi komunikator yang efektif yang dihormati oleh rekan-rekan mereka. Mereka membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang domain aplikasi dan lingkungan operasi solusi. Produk juara hebat dibutuhkan untuk tugas lain. Jadi Anda harus membangun kasus persuasif tentang mengapa individu tertentu sangat penting untuk keberhasilan proyek. Misalnya, produk juara dapat memimpin adopsi aplikasi oleh komunitas pengguna, yang mungkin merupakan metrik keberhasilan yang akan diapresiasi oleh manajer. Kami telah menemukan bahwa produk juara yang baik membuat perbedaan besar dalam proyek ini. Jadi, kami menawarkan penghargaan publik dan pengakuan atas kontribusi mereka. Lalu yang kelima ada external product champion. Saat mengembangkan perangkat lunak komersial, akan sulit menemukan juara produk dari luar perusahaan Anda. Perusahaan yang mengembangkan produk komersial terkadang mengandalkan pakar materi pelajaran internal atau konsultan luar untuk bertindak sebagai pengganti pengguna sebenarnya, yang mungkin tidak dikenal atau sulit terlibat. Jika Anda memiliki hubungan kerja yang erat dengan beberapa pelanggan korporat terbesar, mereka mungkin menyambut baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam listasi persyaratan. Anda dapat memberikan intensif ekonomi kepada produk juara eksternal untuk partisipasi mereka. Pertimbangkan untuk menawarkan mereka diskon produk atau membayar waktu yang mereka habiskan untuk bekerja dengan Anda dalam persyaratan. Anda masih menghadapi tantangan tentang bagaimana menghindari hanya mendengarkan persyaratan juara dan mengabaikan kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. Pertama-tama, identifikasi persyaratan inti yang umum untuk semua pelanggan. Kemudian, tentukan persyaratan tambahan yang spesifik untuk individu pelanggan korporat, segmen pasar, atau kelas pengguna. Lalu yang keenam ada produk champion ekspektasi. Untuk membantu juara produk berhasil, dokumentasikan apa yang Anda harapkan dilakukan oleh juara Anda. Harapan tertulis ini dapat membantu Anda membangun alasan bagi individu tertentu untuk mengisi peran penting ini. Akan ada tabel berikut yang akan menjelaskannya. Berikut adalah tabel-tabelnya. Lalu yang ketujuh ada multiple product champion. Satu orang dapat menggambarkan kebutuhan untuk semua pengguna aplikasi. Sistem pelacakan bahan kimia memiliki 4 kelas pengguna utama, sehingga diperlukan 4 juara produk yang dipilih dari komunitas pengguna internal di Contoso Pharmaceutical. Gambar 64 mengilustrasikan bagaimana manajer proyek membentuk tim BA dan juara untuk mendapatkan persyaratan yang tepat dari sumber daya yang tepat. Para juara ini ditugaskan penuh waktu, akan tetapi masing-masing mereka menghabiskan beberapa jam per minggu untuk mengerjakan proyek mereka. Jika BA bekerja dengan 4 juara produk untuk mendapatkan, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan mereka. Ada satu BA bekerja dengan juara produk karena kelas pengguna, pembeli, dan departemen kesehatan dan keselamatan kecil memiliki sedikit persyaratan. Salah satu BA mengumpulkan semua masukan ke dalam SRS terpadu. Berikut adalah gambarnya, gambar 64. Lalu yang ke-8 ada selling the product champion ID. Beberapa pengguna tidak ingin bekerja sama dalam proyek yang akan mengubah cara kerja mereka atau bahkan mungkin mengancam pekerjaan mereka. Manajer terkadang enggan mendelegasikan wewenang untuk persyaratan kepada pengguna biasa. Memisahkan persyaratan bisnis dari persyaratan pengguna mengurangi beberapa ketidaknyamanan ini. Sebagai pengguna aktual, juara produk membuat keputusan pada tingkat
kebutuhan pengguna dalam batas ruang lingkup yang ditentukan oleh persyaratan bisnis. Sponsor manajemen mempertahankan wewenang untuk membuat keputusan yang mempengaruhi visi produk, ruang lingkup proyek, prioritas terkait bisnis, jadwal atau anggaran. Mendokumentasikan dan menegosiasikan peran dan tanggung jawab masing-masing juara produk, memberi calon juara tingkat kenyamanan tentang apa yang diminta untuk mereka lakukan. Ingatkan manajemen bahwa juara produk adalah kontributor utama dalam membantu proyek mencapai tujuan bisnisnya. Jika Anda menghadapi penolakan, tunjukkan bahwa keterlibatan pengguna yang tidak memadai adalah penyebab utama kegagalan proyek perangkat lunak ini. Lalu yang terakhir, menghindari jebakan untuk produk juara. Model juara produk telah berhasil di banyak lingkungan. Ini hanya berfungsi ketika juara produk memahami dan mendaftar untuk tanggung jawab mereka. Memiliki wewenang untuk membuat keputusan pada tingkat kebutuhan pengguna dan memiliki waktu yang tersedia untuk melakukan pekerjaan itu. Waspadai masalah berikut. Yang pertama, manajer mengesampingkan keputusan yang dibuat oleh produk juara. Lalu yang kedua, juara produk lupa bahwa dia mewakili pelanggan lain dan hanya menjanjikan kebutuhan diri sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.